pindah. Serius amat sih. Iya, iya Kak Erni. Kenapa Kak Erni? HP-nya. Iya, ini loh Kak, apa ada komik nih loh Kak, kok bagus sekali ya. Jadi serius, nah tadi lihatnya. Kenapa Kak? Ada apa Kak? Iya, aku mau cerita nih. Iya, iya. Apa? Kenapa? Ini Kak, aku punya adik. Iya. Adikku ini mau daftar sekolah Kak. Iya. Iya. Kenapa ya Kak? Sama temennya itu dibilangin kalau kamu kok mau ke sekolah itu, padahal di sana loh teman-teman di sana itu tidak baik. Oh, Kalau kamu itu. dibully gimana? Gitu. Jadi adikku ini takut gitu loh Kak. Terus ragu-ragu mau masuk ke sekolah itu. Padahal sekolah itu lumayan baik gitu. Terus gimana sekarang adiknya? Nah itu Kak, setelah kita ngomong, dia ngomong sama saya ngomong sama mama. Sama mama dikasih nasihat. Ngapain takut? Iya benar. Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Iya. Kalau kita berserah kepada Tuhan Yesus, dan kita nggak sombong, Iya. Benar. teman-teman kita pasti nerima kita. Itu loh Kak, itu yang menguatkan adikku untuk nggak lagi takut, nggak lagi khawatir tentang teman-temannya tadi. Gitu Kak. Terus sekarang gimana? Jadi sekolah daftar di situ, sekolahan itu? Ya, atau gimana? akhirnya adikku memutuskan dengan percaya bahwa Iya. Tuhan menyertai dia. Iya benar. Nah, Iya, kemudian dia semangat Kak daftar ke sekolah itu. Kak, dari pikiran buruk kemarin yang temennya ngomong itu ternyata salah. Adikku diterima di sana, teman-temannya malah lebih banyak dan yang dipikirkan aduh tidak sesuai dengan apa iya, yang betul dibayangkan. ternyata Kak. Kenyataannya tidak seperti Iya, itu. malah tambah banyak dan mereka bisa bercakap-cakap Nah, meskipun lewat online. betul. Iya. Itulah Kak. Kita ini bersyukur. Bersyukur karena apa? Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Ya, yang betul, hebat. Kak. Yang selalu menyertai kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita itu anak-anak itu merasa takut, apalagi tidak percaya kepada Tuhan. Akan Iya, penyertaan betul. Tuhan itu harus ada iman dalam diri kita. Betul Kak. Bahwa dimanapun kita berada, dengan siapapun kita, itu Iya. kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan. Betul Kak. Benar, Dengan Kak, ya? iman itu juga Nah, adikku bisa semangat Nah. lagi. Dengan iman itu juga. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Betul. Ya, Betul. itu yang harus ada dalam diri kita. betul. Dan juga ada di dalam diri adik-adik semua. Ya. Hai, gimana Hai, kabar adik-adik. kalian hari ini? Ya, Wah. kita sapa mereka Kak, karena Ya. kita mau mengajak mereka untuk Sudah ibadah ditunggu sekolah ternyata minggu dan ya, kita pujian. ya. Iya, kita ditunggu dari tadi. Ya. Terima kasih sudah menunggu dengan sabar adik-adik ya. Ya. Nah, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Tetap semangat meskipun kita hanya beribadah lewat online ya. Kita akan siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menaikkan pujian buat Tuhan. Ya, Dari satu amin. hal, semangat. Yes, Amin. oke Yuk, ya. Kita sama-sama Oke. memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan ya Kak ya. Lebih dulu kita akan Oke. naikkan syukur kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Oke Kak. Yuk, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita yang besar. Amin. Terima Karena kami kasih, mau Tuhan. bersyukur bahwa hari ini kami mau memuji Tuhan dengan semangat, dengan iman yang sungguh. Karena Tuhan beserta dengan kami, bahkan hadir dimanapun kami ada. Ya, Kami percaya di rumah kami masing-masing. Tuhan ada beserta dengan kami. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita memuji-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo Kak Yabes. Hari ini kita ada sebab karena kebaikan Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Besar anugerahnya, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah
selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, yes, amin Tuhan. Berlimpah kasih, terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, amin, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin, haleluya. Haleluya. Besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur hari ini kalau kita boleh ada semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Amin. Tuhan. Dan hari ini ada juga karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita Yuk. angkat pujian. Mari bersuka cita. Mari bersuka Haleluya. Ayo adik-adik yang di sana, bagi berdiri dong. Sukacita ya, bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Ayo, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
Yes, bersukacita senantiasa. Amen. Karena kita ini adalah anak Tuhan. Yes. Oh, sukacitaku. Haleluya. Semangat ya. Yuk. Sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Oh, amin. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Yes, sukacita di dalam Tuhan. Karena itu yang menguatkan kita. Ya. Kak, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak. Iya, betul. Tapi sebelumnya Kita akan membaca ayat ya, dulu. kita akan membaca ayat kebenaran dulu ya. Betul, Super ya, kebenaran kita. ayat firman Tuhan lalu super kebenaran kita akan Ya, baca. oke. Diambil dari haleluya. mana Kak ayat kita? Diambil dari mana ya? Diambil di Matius 17 17 ayat 20b. Yuk buka Alkitabnya. Coba diambil, buka Alkitabnya, dibuka, Adik-adik, yuk. Iya, dicari. Kita akan baca Matius bersama-sama. 17 ayat 20b. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Yes. Haleluya. Baca sekali lagi ya Kak. Oke, sama-sama ya. Dengan Ya, semangat Kak, baca adik-adik. sekali lagi bareng-bareng ya. Matius 17 ayat 20b. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Amin. Nah, Kak, kita sudah baca ayatnya. Ya. Sekarang ayo kita mau mengatakan super kebenaran. Oh, super kebenaran. Ya. Super kebenarannya pakai tepuk-tepuk, Kak. Wih, super kebenarannya sekarang pakai yel-yel deh. Iya, ya. ya. Ayo. Yuk Ikuti semuanya ya, berdiri ikuti semuanya kakak-kakak ya. Yuk, Ini loh ikuti contohnya. kakak-kakak. Yuk. Coba seperti ini. Tepuk iman. Ku percaya, ku mau taat selamanya. Yes, yes, yes. Meskipun, Meskipun aku kecil, imanku imanku besar. besar. Yeay.
Oke, yuk. Wah, ini tepuknya kayak tepuk pramuka ya. Iya, Gampang tepuk sekali. pramuka. Ya, Ayo, yuk. lebih Oke. iman lagi, percaya lagi. Oke, Kita oke. punya iman yang besar. Sekali lagi, ayo. Tapu iman. Ku percaya, ku mau taat Selamanya. Yes, yes, yes. Meskipun aku kecil, imanku besar. Yeay. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan dulu ya Kakak ya, Kak ya. Kita siapkan hati kita. untuk kita dengar firman Tuhan sebelum kita Perhatian mengangkat kita, pujian. Tabur firman. Amin. Haleluya. Kami minta kepadamu Tuhan, tabur firman-Mu dalam hati kami. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Ya Tuhan, tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku Kami sekali lagi senangkan-Mu. tabur firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, Pimpin aku Pimpin di kami. jalan-Mu. haleluya, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat keberadaan kami, buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu itu menuntun kami, memimpin kami di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus menuntun kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar dari firman-Mu saja Tuhan, tetapi kami mau melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga memberkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Apa kabar semuanya? Senang ketemu lagi, saya Kak Reni. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan kan? Tetap semangat ya. Oke. Firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Abram berumur 75 tahun. Tuhan berkata kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya.
dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, bersama segala harta benda yang didapatnya, beserta orang-orang yang diperoleh mereka di Haram. Mereka berangkat dari Haran menuju tanah Kanaan. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Al di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Dan adik-adik tahu, pada waktu mereka akan masuk ke Mesir, Abram berkata kepada Sarai, supaya ia berpura-pura menjadi adiknya. Punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka terpesona melihat kecantikannya. Lalu para penggawa Fir'aun itu memuji-muji Sarai di hadapan Fir'aun. Fir'aun menyambut Abram dengan baik karena ia mengingini Sarai. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan melimpahkan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istana karena Sarai istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini kepadaku? Kenapa kau tidak memberitahukan bahwa ia istrimu? Maka kau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku?" Dan Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lihat adik-adik, kebohongan itu tidak baik. Dan pasti akan ketahuan dan kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan melindungi kita. Tuhan berkata kepada Abram, dia akan menjadikan Abram ini bangsa yang besar. Ya, adik-adik tadi sudah membaca kan? Bahkan memberkatinya serta memberkati orang-orang yang memberkati Abram. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Wah, luar biasa kan adik-adik? Tuhan kita itu hebat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia bertanggung jawab atas semuanya. Nah, di sini di ceritanya firman Tuhan kita hari ini, Abraham dipanggil, disuruh keluar dari rumah keluarganya, bapaknya, ya, untuk ke satu tempat. Nah, di mana Abraham belum tahu. Kira-kira kalau adik-adik disuruh keluar dari rumah pergi ke satu tempat, adik-adik belum tahu tempat itu. Adik-adik mau nggak? Pasti masih pikir ya. Masih, aduh, kemana ini? Jangan-jangan nanti keliru saya. Nah, tapi tidaklah dengan Abram. Abraham punya modal. Dia percaya. Adik-adik mau percaya? Ya, mau percaya. Karena di situ dikatakan, "Ku akan memberkati, membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Ya, namanya masyhur. Ya, memberkatinya, bahkan memberkati orang yang memberkatinya juga, bahkan mengutuk orang yang mengutuk. Artinya ada pembelaan Tuhan. Ya, luar biasa. Nah, lalu kenapa Tuhan mengizinkan Abram ini harus mengalami kelaparan? Nah, diceritakan di sana bahwa terjadilah kelaparan yang hebat, ya, sehingga Abraham harus masuk ke Mesir. Nah, di situ juga Abraham juga merasa takut karena di firman Tuhan mengatakan bahwa istrinya Abram ini cantik. Nah, Abraham takut kalau nanti istrinya itu diambil.
Bahkan dia nanti bisa dibunuh. Sehingga dia berkata kepada istrinya, kalau mereka bertanya, kamu katakan saja bahwa kamu adalah adikku, sehingga saya bisa hidup. Nah, adik-adik semua, di sini apakah berarti bahwa Tuhan itu ingkar janji? Sehingga Abraham itu takut, bahkan sampai harus mengalami kelaparan. Apakah Tuhan tidak menempati? Oh, tidak. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Terbukti, istrinya Abram, Sarai, walaupun sudah lanjut usia, sudah mati haid, namun Allah berkata bahwa kamu akan memiliki keturunan. Nah, di situ juga Abraham belajar untuk tetap percaya. Nah, percaya walaupun belum melihat. Nah, adik-adik, di sini Tuhan sedang menguji Abraham. Apakah dia tetap bertahan? Apakah dia tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dia harus melewati banyak hal, dalam kelaparan sekalipun? Di sini Abraham tetap percaya. Imannya diuji. Apakah Abraham berkata, "Oh tidak, saya tidak mau"? Tidak, Abraham tidak berkata seperti itu. Adik-adik juga mau percaya kepada Tuhan sekalipun belum pernah melihat? Puji Tuhan, kalau adik-adik di rumah juga mau percaya seperti Abram, ya. Nah, karena Abraham takut kalau bangsa Mesir ini akan membunuhnya. Namun pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika semuanya berjalan tahap demi tahap, ya, proses demi proses. Namun pada akhirnya dia memperoleh juga banyak berkat. Istrinya dikembalikan kepada dia, bahkan dia diberi upah, diberi banyak harta benda. Nah, jadi kita bersyukur adik-adik kalau kita punya Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat. Jadi kadang-kala Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi. Contohnya seperti Abram tadi. Bukan karena Tuhan itu ingkar janji atau Tuhan itu tidak. Karena sudah diceritakan di sana bahwa aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, bahkan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi Tuhan kita itu menepati janjinya. Ya. Contoh kayak tadi, istrinya Abram sudah mati haid sekalipun, dia berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan, menjadi bangsa yang besar. Bahkan berkatnya, melalui berkat yang dicurahkan, itu memberkati semua orang, ya. Nah, jadi biarlah di dalam kehidupan kita juga adik-adik, apapun yang terjadi seperti yang tadi kelaparan, ya, Abraham juga harus mengalami kelaparan di sana, tapi di situ pun dia tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik mau tetap percaya kan? Oke, tetap percaya ya. Nah, bahkan Tuhan juga seringkali memberikan ujian kepada kita, ya. Bukannya Tuhan itu jahat, tidak.
Tapi tujuan Tuhan itu untuk melihat apakah adik-adik dan saya bisa tetap percaya sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam keadaan yang tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, ya. Contoh, kalau kita mau ujian, ya, kalau adik-adik sekolah, sekarang masa pandemik tidak sekolah ya, tapi sebelum masa pandemik, adik-adik kalau sekolah biasanya guru mengatakan belajar di pelajaran ini bab berapa, bahkan kadang tidak dibilangin, ya. Tapi tugas kita adalah harus tetap berusaha, yaitu belajar. Nah, bahkan kadang apa yang kita pelajari itu pun kadang tidak bisa keluar waktu kita ujian atau ya kita ulangan. Nah, oleh sebab itu kita tetap siap menjadi pribadi yang mau, ya, yang mau melakukan apapun yang Tuhan mau suruh kita lakukan, sekalipun dalam sulit. Karena satu hal kita harus percaya, kita harus punya iman, ya. Iman itu artinya percaya. Apa? Iman adalah percaya sekalipun belum melihat. Adik-adik mau percaya? Oke. Kita tetap percaya ya. Nah. Lalu iman yang lemah tidak akan menjaga pemikiran. Nah, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, otomatis iman kita lemah dong. Nah, akhirnya yang kita lakukan hanya bisa marah-marah, ya, murung. Mungkin disuruh belajar sama orang tua, kita tidak mau belajar. Disuruh melakukan ini, kita tidak mau. Karena apa? Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa. Bahkan Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus. Nah, apa itu Roh Kudus? Ada yang tahu? Adik-adik, ada yang tahu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia adalah penolong, penghibur, ya. Adik-adik, kalau saat sedih, nah, apakah sedih terus? Oh tidak. Sedih sebentar, sebentar lagi kita tersenyum lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bisa menolong kita. Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Sehingga walaupun sulit, tapi kita mampu. Karena Roh Kudus yang membantu kita. Ya, adik-adik mau tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan pertolongan Tuhan? Ya. Nah, kan dikatakan di dalam Matius 17 ayat 20b itu juga dikatakan sesungguhnya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Ada yang tahu biji sesawi? Biji sesawi itu kecil. Biji yang paling kecil, ya. Namun kalau dia tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, kamu dapat berkata kepada, kita buka. Ya. Gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil. Ya. Jadi kalau kita miliki iman hanya besar, hanya biji sesawi saja. Firman Tuhan mengatakan kita bisa memindahkan gunung. Bukan gunung yang di Gunung Bromo yang kita pindahkan. Tidak, adik-adik.
Artinya kita miliki kuasa, ya. Kita bisa memerintahkan gunung itu berbicara dalam banyak hal. Ya, yaitu mungkin sulit saat kita belajar, tapi di situ kita mampu. Nah, itu salah satunya adik-adik, kita bisa memindahkan kemalasan kita, ya. Kita bisa memindahkan keegoisan kita, ya. Sehingga kita mampu. Nah, kita bersyukur kita punya Tuhan yang sudah Dia memperlengkapi setiap kita. Orang-orang yang percaya kepadanya dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Nah, karena kita tidak tahu seberapa besar iman kita. Kita tidak tahu. Tapi kita mau tetap percaya. Karena apa? Dikatakan bahwa hanya sebesar biji sesawi. Bayangkan adik-adik, sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung masalah, gunung persoalan. Apalagi kalau besarnya seperti bola. Wah, luar biasa. Nah, jadi Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk menolong kita, menopang kita, membantu kita, ya, memberikan kita kekuatan dan semangat yang baru, ya. Nah, seperti saat-saat seperti ini, kita tidak bisa sekolah minggu dengan nyaman, dengan seperti sebelum-sebelumnya, ya, bertatap muka. Tapi di sini pun Tuhan tetap memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita, sehingga walaupun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi adik-adik di rumah tetap semangat kan, mengerjakan pelajaran dari sekolah minggu yang diberikan oleh kakak-kakak dengan semangat, ya. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, ya, membaca firman Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan adik-adik dan saya. Tetap percaya ya. Ya, semangat. Ayo, amin buat firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan. Kalau kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang selalu memberikan hal-hal baru dalam hidup kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kami iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami belum melihat sama seperti Abram. Tolong setiap kami anak-anak-Mu di dalam masa-masa seperti ini Tuhan. Biarlah iman kami terus bertumbuh, tetap berharap percaya kepada Tuhan. Apapun terjadi, biarlah kami tetap percaya. Berkati kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, gimana adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan? Gimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya? Luar biasa ya Kak firman Tuhan hari ini ya Kak? Kita terima firman Tuhannya. Kita semakin semangat lagi. Betul. Untuk kita bisa jadi berkat di luar. Karena kita percaya Tuhan beserta dengan kita Kak. Roh Kudusnya selalu memimpin kita. Oleh sebab itu kita mau jadi berkat di luar. Kita tidak perlu takut lagi. Iya, kita harus punya iman. Di dalam Tuhan iman kita harus kuat. Iman kita harus besar. Tuhan kita luar biasa. Ya. Nah Kak, hari ini kita mau ngapain ya? Kayaknya ada aktiviti baru nih. Iya. Nggak lagi kayak kemarin-kemarin dong. Lebih bagus lagi, lebih baru lagi. Apa tuh? Tantangan baru namanya Memory Challenge. Ya. Memory Challenge apaan tuh?
Hari ini adik-adik ditantang untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Yang mana, Kak? Nah, Jadi tantangannya penasaran. adalah adik-adik nanti harus menghafalkan tadi yang kita baca, Kak. Ayat Oh, firman yang Tuhan kita tadi. baca. Ya, ya, yang Di ada gunung-gunungnya itu. Aduh, ya. Yang di Matius 17 ayat 20b. Oh itu ya, tantangannya. Matius 17 ayat 20b yang tadi Iya, ya. Kita hafalkan ya, Kak ya. Yuk, Nanti yuk. adik-adik juga menghafalkan ya, menghafalkan di rumah ya, Ya, nanti ya, ya. dihafalkan. Coba Sekarang kita dihafalin ya. menghafalkan ya, Kak ya. Yuk, Ayo, sama-sama. dihafalkan ya. 1, 2, 3. Matius 17 ayat 20b. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Nah, itu yang dihafalkan ya adik-adik ya. Jangan lupa hari ini, Matius minggu 17. ini ya, tantangan kalian adalah menghafalkan Matius 17 ayat 20b. Ya. Gitu, Kak. Oke, siap ya adik-adik ya? Harus Oke. siap, semangat. Jadi Pasti nanti bisa. ayat-ayat ini adik-adik ini menghafalkan harus didokumentasikan Iya, betul. di video ya. Pertama yang difoto adalah pada waktu kita beribadah. Betul. Dan kemudian video di mana kita menghafalkan Iya, Kak. Matius 17 ayat 20b. Betul, Kak. Ya, siapa yang dapat dia akan menghafalkan dengan baik ya. Kita dapat poin. Oke, Ya. semangat. Oke, semangat adik-adik ya. Oke. Nah, Wah, tidak ya. terasa sudah selesai ibadah kita, Aduh, Kak. iya ya, Sebenarnya Kak, masih ya. pengen ketemu lama ya dengan Iya. adik-adik ya. Mm-mm. Tetapi karena sudah selesai ibadahnya, kita akan akhiri ya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita percaya Tuhan baik buat kita. Amin. Iman pelihara iman kalian harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, dan kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah dan kita akan bertemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Oke. Tetap semangat. Jumpa lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Dah.